Permisi, Pak. Saya datang mencari misi. Anak muda pemberani, sudah lama aku menanti kedatanganmu. Misi yang kau cari ada, tapi bukan untuk sembarang orang. Saya siap, Pak. Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Misi ini adalah menjemput harta langit dari Gunung Merana. Sebagai imbalan, kau akan mendapat kekayaan tak terkira. Harta langit. Kedengarannya luar biasa. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya sederhana. Agar energi semestaku berpihak padamu dan memudahkan misimu, aku butuh sesajen. Sesajen? Sesajen apa? Sebuah tumbal. Jiwa yang murni, yang bersedia menyerahkan dirinya demi keberhasilanmu. Bawakan aku satu, dan misimu akan terjamin. Tumbal? Udah gila ya? Saya mencari misi petualangan, bukan kejahatan. Saya bukan pembunuh, Pak. Beraninya kau menolak berkah dariku? Pergilah anak muda. Kau tidak pantas menjadi petualang sejati. Lebih baik saya tidak punya misi daripada harus melukai orang lain. Selamat tinggal, Pak. Faris, di sini gelap banget ya. Tenang, Bi. Tempat ini sunyi. Tidak ada yang akan mengganggu. Fokus kita sekarang adalah misi. Ah, itu Alif. Bagaimana? Bagaimana misinya, Liv? Tidak ada misi, Bi. Sorry. Ada apa, Liv? Dia bilang dia punya misi harta langit. Tapi syaratnya dia meminta tumbal. Tumbal? Faris, ayo kita lari dari sini. Bangunan itu pasti sarang iblis. Menarik. Dukun yang mencari tumbal. Itu bukan misi, itu kriminal. Sekarang kita tidak punya misi lagi. Apa rencana kita? Anak muda, kalian yang tadi masuk ke tempat si dukun kan? Iya, Pak. Ada apa ya? Dengar, saya tahu kalian mencari misi. Saya punya satu untuk kalian. Misi yang benar-benar mulia. Misi dari kuburan lagi. Aku tidak mau. Dukun itu, dia dukun palsu. Sudah berbulan-bulan dia menipu warga desa sekitar. Dia selalu meminta uang, perhiasan, dan sekarang dia mulai meminta hal yang lebih gelap. Semua ini sudah keterlaluan. Jadi, Misi kalian adalah menjebloskan dukun itu ke penjara. Kumpulkan bukti penipuannya. Bantu kami menangkapnya agar warga desa tidak lagi menderita. Itu dia. Misi yang selama ini kita cari. Memberantas kejahatan, bukan mencari harta karun hayalan. Tapi dia kan punya kekuatan supranatural. dia hanya penipu, Bi. Kita akan menggunakan logika dan keberanian, bukan mantra. Bagaimana, Liv? Sudah pasti. Kita terima misi ini. Kami akan menjebloskan dukun palsu itu, Pak. Terima kasih anak-anak. Saya akan memberikan kalian informasi apa saja yang saya tahu. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menjebak dukun palsu itu? Jebakan apa? Jebakan tikus. Aku tidak mau jadi tikus. Jebakan? Jelaskan, Liv. Begini, besok pagi aku akan kembali ke rumah si dukun itu. Aku akan bilang, aku berubah pikiran dan bersedia membawa tumbal untuknya. Tumbal? Tapi siapa yang akan jadi tumbalnya? Ebi yang akan menjadi tumbal. Wajahnya yang pucat dan gemetar akan sempurna sebagai tumbal yang ketakutan. Apa? Aku? Tidak, aku nggak mau. Aku belum siap mati, Liv. Aku tidak mau petualanganku sampai di sini saja. Tunggu dulu, Liv. Ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau dukun itu benar-benar punya kekuatan? Atau dia punya komplotan?
Dan Ebi, kamu yakin? Justru itu poinnya. Ebi akan jadi umpan kita. Saat aku menyerahkan Ebi kepada dukun itu, dan dia hendak melakukan ritual palsunya, saat itulah kita akan menggerebeknya. Menggerebek? Dengan siapa? Kita kan hanya berempat. Tentu saja dengan kepala desa. Kita akan menjelaskan situasinya kepada kepala desa, meminta beliau untuk menyaksikan sendiri penipuan dukun ini dan membawa pasukannya untuk menangkapnya secara langsung. Kepala desa akan mengetahui secara langsung kelakuan dari si dukun palsu itu. Kepala desa? Aku harus berakting takut di depan kepala desa dan si dukun bangsat itu. Ini terlalu banyak tekanan. Rencananya sih nekat, tapi mungkin bisa berhasil jika kita bisa meyakinkan kepala desa dan dia setuju untuk ikut serta, maka kita punya otoritas penuh. Tapi bagaimana jika kepala desa tidak percaya? Kita harus membuatnya percaya. Kita ceritakan semua laporan dari warga, kesaksian Pak penjaga makam juga. Kita tunjukkan betapa berbahayanya si dukun ini. Jika kepala desa setuju, ini bisa jadi akhir dari teror dukun itu. Tapi, apa kalian yakin Ebi bisa bertahan? Dia terlihat sangat takut. Aku sudah bisa membayangkan diriku dilempar ke kuali mendidih. Tidak akan ada kuali, Bi. Kita akan memastikan semuanya aman kok. Alif, kita perlu rencana yang sangat rinci. Bagaimana cara kita mendekati kepala desa? Kapan kita akan menyergap? Dan yang terpenting, bagaimana kita melindungi Ebi? Tenang saja Faris, kita punya waktu semalaman untuk menyusunnya. Yang penting, kita punya rencana sekarang.